Said Didu itu bajingan. Beberapa waktu lalu ketika COVID-19 mulai menghampiri Indonesia, Said Didu ribut soal kepemimpinan. Bagi dia saat itu, Indonesia membutuhkan pemimpin. Karena menurutnya ketika menghadapi COVID-19 seolah pemimpin tidak ada. Dia sampai menginisiasi tagar bangsat. Indonesia butuh pemimpin dan Indonesia need a leader. Ketika itu pemerintah sudah bergerak, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk meredam kepanikan. Sebab kalau pemerintah tampak panik, maka kekacauanlah yang akan terjadi. Hanya mendengar COVID-19 merebak di Cina saja, penimbunan masker terjadi di mana-mana. Barangnya langka dan harganya selangit. Ketika diumumkan di Indonesia sudah ada terinfeksi COVID-19, harga masker makin gila-gilaan. Ditambah lagi dengan penimbunan sembako di mana-mana sampai supermarket penuh dengan mereka yang panik. Bukan hanya itu saja, barang-barang serba naik walaupun belum waktunya naik. Kepanikan seperti ini tentu tidak akan menguntungkan situasi dalam menghadapi COVID-19. Sebab dalam kepanikan itu pesimisme menguasai siapapun. Dalam situasi panik seperti itu, Said Didu malah menambah pesimisme di negeri ini dengan tagar pesannya jelas, hai rakyat, pemimpin pun tidak ada, maka bergeraklah untuk memimpin dirimu sendiri. Atau hai rakyat, pemimpin pun tidak akan memperjuangkan nasibmu, carilah pemimpin baru. Beruntunglah rakyat Indonesia tidak sebajingan Said Didu. Rakyat Indonesia masih mayoritas percaya kepada pemerintah akan memperjuangkan nasib mereka. Rakyat yakin bahwa pemerintah tidak seperti yang digambarkan Said Didu. Serangan Didu bajingan pun gagal. Kini, ketika pemerintah sudah lebih siap, sudah mengimpor rapid test kit, APD, dan alat kesehatan lainnya, pemerintah juga menyiapkan Wisma Atlet sebagai rumah sakit penanganan COVID-19. Ditambah lagi persiapan-persiapan lainnya. Apakah Didu bajingan diam? Tidak. Dia dengan begitu cepatnya bermanuver. Perhatikan tangkapan layar cuitan Didu ini. Gambar pertama adalah ketika dia mengomentari barang-barang medis yang dibeli Indonesia dari Cina. Gambar kedua adalah ketika Didu bajingan mempermasalahkan kloroquine yang dibeli pemerintah, di mana obat tersebut dikatakan tidak rekomendasi WHO. Apa yang sedang dia lakukan? Tetap pada kebajinganannya, menyebar pesimisme bahwa obat yang diimpor pemerintah tidak direkomendasi WHO. Artinya, bisa saja obat itu tidak mengatasi serangan COVID-19. Dia juga seolah mau mengatakan bahwa tidak ada bantuan dari Cina. Semua yang dari Cina dibeli pemerintah. Adakah bantuan dari Cina? Ada. Bantuan itu sudah diangkut menggunakan pesawat TNI dan sudah mulai didistribusikan ke seluruh Indonesia. Bukan hanya dari pemerintah Cina, dari pengusaha Cina, Jack Ma, juga dikabarkan mengulurkan bantuan ke Indonesia berupa alat-alat kesehatan. Apakah semua peralatan medis itu adalah bantuan dari Cina? Tidak. Ada bantuan. Ada juga yang dibeli pemerintah. Pembelian itu dilakukan demi memenuhi kebutuhan mendesak di tanah air. Pembelian barang medis itu dilakukan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi dan produk itu tidak diproduksi di dalam negeri. Kenapa baru datang sekarang? Barang-barang kesehatan itu entah peralatan medis, entah obat-obatan membutuhkan rekomendasi apakah memang layak dibeli atau tidak. Pembelian peralatan medis dan obat-obatan dalam jumlah yang besar di tengah semua negara membutuhkannya tidak semudah beli gorengan di pinggir jalan. Harus sesuai dengan prosedur, harga, dan lain sebagainya sehingga tidak seperti yang dimaksudkan Didu bajingan.
Kenapa saya sebut Dido itu bajingan? Karena hanya bajingan sajalah yang menularkan pesimisme dan kebencian di tengah penderitaan dan ancaman. Hanya bajinganlah yang melampiaskan kebenciannya di kala yang dibenci itu pada masa sulit. Bajingan itu tidak punya rasa kemanusiaan. Ketika bangsa ini membutuhkan kerjasama semua pihak, kesabaran semua pihak, dukungan semua pihak, kritikan membangun dari semua pihak dan kemampuan terbaik dari semua lini, ada manusia yang malah melampiaskan entah dendam dan kebencian apa yang ada di dalam hatinya. Akhirnya apa? Dia hanya menghasilkan kegaduhan, memancing perbantahan dan menambah masalah. Kenapa sih ketokohannya tidak dia gunakan untuk suatu kebaikan? Cobalah ikuti A.A. Gim yang dengan pengaruhnya berusaha menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah dan jaga jarak. Itu harus kita apresiasi. Dalam masa sulit seperti ini, perbedaan pandangan politik harus disingkirkan. Kebencian harus ditenggelamkan ke dasar laut paling dalam agar yang tersisa hanya empati terhadap penderitaan bangsa dan dunia. Jangankan A.A. Gim yang selama ini memang selalu menyampaikan sesuatu dengan nada yang santun dan lembut, walau kadang menyakiti hati orang lain, Maher At-Thwalibi saja dengan kekasaran mulutnya mencoba dengan caranya sendiri berusaha menyadarkan orang untuk memahami kenapa masjid ditutup untuk sementara waktu, beribadah di rumah saja. Jadi hentikanlah agitasi, provokasi dan pelampiasan dendam seperti itu, Said Didu. Marilah akhiri kebajingananmu. Salam dari rakyat jelata.